Halo, perkenalkan nama saya Dimas Pramudito, dipanggil Dimas. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa Kumalasari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadlatul Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Farda Damayanti. Halo semua, saya Farisa Zakiatul Latifani. Hai, nama saya Fauzia Yusrinarti. Oke, pada video ini kita akan belajar mengenai metabolisme karbohidrat. Tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian karbohidrat, menyebutkan macam-macam jenis dan contoh karbohidrat, menjelaskan tahap-tahap pencernaan karbohidrat, menjelaskan fungsi karbohidrat, serta mampu menjelaskan tahap-tahap metabolisme karbohidrat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa makromolekul yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan senyawa organik, memiliki rumus senyawa CnH2nOn. Metabolisme karbohidrat adalah proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Macam-macam karbohidrat ikatan sederhana. Ada monosakarida dan disakarida. Monosakarida merupakan zat yang mereduksi dikarenakan adanya gugus karbonil. Biasanya ada penambahan akhiran osa pada akhir kata. Akhiran osa ini sering digunakan sebagai nama umum. Selain itu, penggolongan monosakarida tergantung pada jumlah atom oksigen yang terdapat di dalam senyawa. Sifat umum pada monosakarida adalah larut air, tidak berwarna, dan juga berbentuk padat kristal. Monosakarida ialah senyawa pembentuk disakarida dan juga polisakarida. Contoh monosakarida yaitu glukosa. Contoh glukosa yaitu gula putih dan gula merah. Yang kedua ada fruktosa. Contohnya adalah madu, sirup, dan buah-buahan. Disakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari dua monosakarida yang dihubungkan oleh glikosida. Molekul penyusun maltosa yaitu glukosa dengan glukosa. Contohnya tepung amilum. Molekul penyusun sukrosa yaitu glukosa dengan fruktosa. Contohnya gula tebu dan gula bit. Molekul penyusun laktosa yaitu glukosa dengan galaktosa. Contohnya gula dalam susu. Dua, karbohidrat dengan ikatan kompleks. Secara fungsional ada dua, yaitu zat tepung. Contohnya umbi-umbian, batang tanaman, dan biji-bijian. Glikogen. Contohnya, yang pertama mengonsumsi gula. Yang kedua, mengonsumsi daging segar. Ada rasa manis. Secara struktural, serat sangat penting untuk menyeimbangkan penyerapan unsur makro dalam pencernaan kita jika terjadi kelebihan. Serat sehari sangat dianjurkan 25-35 gram. Secara struktural, serat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, serat larut air dalam air namun tidak dapat dicerna dalam pencernaan manusia karena kita tidak mempunyai enzim untuk menguraikan serat tersebut. Serat larut dalam air terdapat banyak pada buah-buahan, jeli, atau agar-agar. Di dalam usus, serat larut air menghambat proses penyerapan makan sehingga dapat digunakan untuk menghambat penyerapan lemak maupun zat gula pada penderita diabetes mellitus. Yang kedua, ada serat tidak larut air. Serat makanan yang tidak dapat dicerna dan tidak larut air.
banyak dihasilkan oleh makanan yang berasal dari sayuran. Jika dimakan, maka akan meningkatkan isi usus atau menstimulasi untuk pengeluaran lebih cepat. Fungsi karbohidrat yang pertama, tempat penyimpanan energi. Sumber penyimpanan energi dalam tubuh diperankan oleh glukosa, zat tepung, dan glikogen yang merupakan cadangan energi yang disimpan pada jaringan hati dan otot rangka. Yang kedua, sebagai komponen struktur jaringan pendukung. Karbohidrat juga mempunyai fungsi sebagai komponen struktur pendukung sel atau jaringan tubuh. Karbohidrat sebagai pendukung diperankan oleh selulose, sitin, dan glikosaminoglisans. Yang ketiga, sebagai pencernaan karbohidrat. Seperti yang kita lakukan sehari-hari, ketika kita makan nasi atau sejenisnya, selalu kita kunyah sampai lunak sebelum kita telan. Begitulah awal proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh yang pada dasarnya dilakukan secara mekanik dan kimiawi. Yang keempat, ada metabolisme karbohidrat. Di hati fruktosa dan laktosa diubah menjadi glukosa dan disimpan dalam bentuk glikogen. Namun demikian, glikogen juga disusun dan disimpan dalam jaringan otot rangka. Pencernaan karbohidrat diawali pada rongga mulut secara mekanik dan kimiawi. Karbohidrat secara mekanik dihancurkan dengan mengunyah dan dicampuri dengan amilase saliva, sehingga karbohidrat atau amilum berubah menjadi dekstrin dan maltosa. Ketika di lambung, dekstrin dan maltosa akan diubah menjadi disakarida, yaitu maltosa, laktosa, sukrosa oleh aktivitas enzim amilase pankreas. Pada usus halus, disakarida akan diubah menjadi monosakarida. Maltosa akan dirubah menjadi glukosa dan glukosa oleh enzim maltase. Laktosa akan diubah menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim laktase. Lalu, sukrosa akan diubah menjadi glukosa dan fruktosa oleh enzim sukrase. Semua monosakarida dalam lumen usus halus akan diserap dan ditransport ke dalam hati untuk proses metabolisme. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai metabolisme karbohidrat nih. Nah, setelah karbohidrat mengalami pemecahan sehingga membentuk glukosa, maka glukosa akan masuk ke dalam sel melalui glucose channel yang ada di membran sel. Nah, glucose channel ini apa sih? Yaitu saluran khusus untuk glukosa memasuki sel. Nah, bagaimana sih glucose channel ini terbuka? Nah, jika glukosa mengalir banyak dalam darah, tubuh pun juga akan memproduksi insulin yang banyak nih. Jadi insulin ini dapat menstimulasi reseptor insulin yang ada pada membran sel. Nah, hal tersebutlah yang membuat terbukanya glucose channel. Lalu, bagaimana ya jika glucose channel ini tidak terbuka? Nah, ini akan membuat glukosa menumpuk pada pembuluh darah. Ini yang terjadi pada penderita diabetes mellitus. Nah, penyebabnya tuh apa sih tidak terbuka glucose channelnya? Yaitu produksi insulin yang sedikit sehingga tidak bisa menstimulasikan reseptor insulin, atau bisa jadi karena reseptor insulin sendiri yang kurang peka. Oke, kembali ke topik nih teman-teman. Lalu apa ya yang terjadi setelah glukosa memasuki sel? Nah, pada sitoplasma, glukosa akan diubah menjadi asam pirufat. Lalu, asam pirufat ini ditransportkan lagi ke mitokondria dengan bantuan oksigen. Nah, di mitokondria ini nih, diubah menjadi asetil koenzim A. Lalu, asetil koenzim A memasuki siklus Krebs. Nah, selanjutnya mengenai siklus Krebs, lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya di akhir video nanti. Lalu, setelah memasuki siklus Krebs, akan menghasilkan NADH dan FADH. Kemudian, NADH dan FADH akan ditransportkan lagi ke membran mitokondria bagian dalam. Nah, disinilah NADH diubah menjadi 3 ATP dan FADH diubah menjadi 2 ATP.
Nah, selain glukosa diubah menjadi asam pirufat, glukosa juga dapat diubah menjadi glikogen nih teman-teman. Nama prosesnya yaitu glikogenesis, yaitu sintesis glukosa menjadi glikogen. Nah, peningkatan kadar glukosa dalam darah akan menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin. Nah, hal inilah yang menyebabkan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen dalam hati dan otot. Jadi, kalau glikogen dalam hati ini akan diubah menjadi glukosa dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Namun, glikogen dalam otot itu tidak bisa diedarkan ke seluruh tubuh nih teman-teman. Karena glikogen dalam otot ini hanya untuk memenuhi kebutuhan energi otot saja. Seluruh proses glikogenesis melibatkan pemecahan satu molekul glukosa. Nah, hasilnya yaitu 2 NADH, 2 ATP, 2 molekul air, dan 2 asam pirufat. Nah, produk dari glikolisis ini digunakan dalam asam sitrat atau siklus Krebs, yang merupakan bagian dari respirasi seluler. Sekarang kita akan membahas tentang siklus Krebs. Siklus Krebs ini sering juga dikenal dengan siklus asam sitrat. Alasan mengapa disebut siklus Krebs adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, orang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Nah, bagaimanakah prosesnya? Secara singkat, penjelasan tentang siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan. Mari kita mulai. Pada tahapan yang pertama, asetil-CoA memiliki 2 atom karbon, merupakan hasil dari dekarboksasi oksidatif yang akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 karbon, sehingga antara gugus asetil dengan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama, siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan, sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahap ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya, pada tahap yang kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isodensasi atau pengubahan dari suatu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun, kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim kontase. Pada tahap yang ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 karbon, sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan, yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Nah, pada tahap ini pula terjadi proses dekarbolisasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat, alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 karbon. Berarti, pada tahap ini juga terjadi dekarbolisasi atau pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida pula. Selain itu, pada tahap ini pula terjadi reduksi NAD+, sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil CoA, berarti terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini, sehingga CoA akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil CoA.
Enzim yang berperan pada tahap ini membentuk alfa-ketoglutarate dehidrogenase. Tahap yang kelima, suksinil-CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang memiliki 4 karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan karbon seperti pada tahap sebelumnya, tetapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik GTP ataupun ATP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah suksinil-CoA sintase. Tahap yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 karbon pula. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH 2 kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalis senyawa suksinat menjadi senyawa fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Tahap yang ketujuh, terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya tahap yang ke-8, malat akan diubah kembali menjadi aksolausetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 kali, dan 1 ATP. Karena pada dekarbolisasi oksidatif menghasilkan 2 asetil CoA, maka siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP. Nah, itulah materi tentang siklus Krebs.